Dulu aja tuh Batistuta tuh yang saking pengennya Scudetto sampai harus pindah dari Fiorentina ke Roma, terus mencetak gol pertama sampai nangis kayak gitu. Kalau sekarang mungkin jarang banget ya, ada pemain yang kayak gitulah. Kemarin gua gini bro, baca-baca berita lah biasa, update transfer sepak bola ya. Narbi menolak tawaran dari Chelsea dengan alasan yang cukup bikin gua kaget ya. Alasannya itu adalah gue pernah bermain dulu sama Arsenal, jadi gue nggak enak nih sama Arsenal karena Arsenal kan sekota sama Chelsea dan adalah rival. Ini langka men. Langkanya itu karena gue sempet sampai mikir, emang ada nih zaman sekarang pemain yang masih punya ikatan emosional yang berlebih terhadap sebuah klub gitu, sampai-sampai ketika ada tawaran dari tim yang gak ecek-ecek juga ya untuk bermain di sana, gaji yang pasti naik lah, gaji itu naik, bermain di IPL, liga terbaik di dunia saat ini, enggak kayak Liga Jerman, Liga Petani gitu katanya gitu ya. Terus ditolak cuma gara-gara wah gue dulu pernah main di Arsenal. Karena buat gue sekarang kan sepak bola udah jadi industri yang gede ya, udah duit banget lah, duit muter terus muter. Apalagi milenial sekarang kalau atau enggak Gen Z kalau yang udah kerja nih ya, nggak loyal juga sama satu perusahaan, itu orang biasa ya, apalagi pemain bola yang duit bertebaran di mana-mana. Lu bisa kerja di perusahaan A tahun 2 tahun pindah lagi padahal masih di industri yang sama ya. Kalau kita ngomongin zaman dulu memang banyak tuh legenda-legenda yang sampai nomor punggungnya itu udah nggak dibuka lagi karena saking setianya. Ada Bergomi, ada Javier Zanetti, ada Maldini. Dulu aja tuh Batistuta tuh yang saking pengennya Scudetto sampai harus pindah dari Fiorentina ke Roma, terus mencetak gol pertama sampai nangis. Kalau sekarang mungkin jarang banget ya, ada pemain yang kayak gitulah. Selain nama-nama yang tadi gue sebut, ada Del Piero sama Buffon yang tetap setia sama Juventus ketika Juve harus tersangkut kasus Calciopoli dan turun kasta ke Serie B. Ada Totti menolak tawaran dari Real Madrid ya dan tetap bermain untuk AS Roma ya, tim mediocre, tim biasa aja. Cuma 2 atau mungkin 3 kali Scudetto mungkin, kalau koreksi kalau gue salah. Gerrard ditawar Mourinho untuk main di Chelsea, dikawinin sama Lampard di Chelsea. Konon katanya Gerrard sama Lampard adalah midfielder terbaik di dunia pada saat itu ya. Nggak usah ngomongin Xavi sama Iniesta, itu terbaik dunia dan akhirat. Nah, gak mau karena setia sama Liverpool. Padahal zaman itu Liverpool nggak kayak Liverpool sekarang ya. Mungkin Liverpool saat itu adalah mungkin kayak Chelsea sekarang yang selalu unggulan juara lah. Saat ini pemain-pemain kayaknya nggak terlalu mementingkan yang namanya loyalitas terhadap sebuah klub. Hakan Calhanoglu yang contoh yang keren lah ya, pindah langsung dari AC Milan ke Inter ya, itu kan rival sekota tuh. Giroud, Peter Cech, Fabregas, William Gallas pernah bermain untuk Arsenal dan untuk Chelsea. Derby London ya, walaupun memang Arsenal sama Chelsea bukan rival utama ya. Arsenal lebih ke Hotspur dan Chelsea lebih ke Fulham katanya, ke Fulham. Robin van Persie pindah dari Arsenal ke MU. Nah ini rival nih sebenarnya nih. Cuma kan gaji yang naik kan siapa yang bisa tolak. Dan bagi gue itu, gue no problem, gue sangat maklum hal itu ya. Gue juga kalau kerja ya mikirin gaji sebenarnya. Tevez dari MU pindah ke City. Nah sebenarnya kalau menurut lu juga nih, menurut Setpiser yang nonton kali ini, sebenarnya sepenting apa sih loyalitas itu bagi seorang pemain? Coba deh. Nah kalau bagi gue sendiri sebenarnya penting adanya loyalitas. Gue termasuk yang mungkin orang dulu bisa dibilang ya, cuma bagi gue loyalitas itu bukan cuma sekedar keren-kerenan, oh gue loyal tapi main gue biasa aja, tapi kalau gue bisa terkenal karena gue loyal. Enggak, pemain jago sebenarnya banyak. Bagi gue tuh pemain jago, pemain bagus tuh banyak, tapi sedikit pemain yang loyal terhadap klub. Apalagi kalau kita bicara klub yang tidak dalam masa terbaiknya. Jika seorang pemain itu loyal di klub, nah pasti kalau gua rasa klub juga akan memberikan penghargaan bagi seorang pemain itu. Dan yang paling penting dia bisa nurunin legacy yang
yang membuat dia itu akan lebih dikenang dan lebih memiliki makna oleh fans sepak bola. Dan mungkin bagi sepak bola itu sendiri. Contohnya gini, pemain-pemain yang gue sebutin tadi, Totti, Bergomi, Javier Zanetti, Maldini, itu mungkin akan terus dikenang dan ada dan tertulis dalam sejarah sepak bola. Tapi pemain yang mungkin pindah-pindah, ya sekarang-sekarang aja nih, mungkin nggak tahu 10-20 tahun lagi dia akan tetap dikenal oleh fans sepak bola. Gue nggak berani jamin, kecuali dia bener-bener mega bintang ya, seperti Ronaldo, seperti Messi, itu udah beyond. Nah, cuma nama terakhir yang gue sebutin ya, yang Ronaldo, yang beyond tadi, justru menjadi sebuah case yang menarik kalau kita coba pikir-pikir nih, coba kita, wah apa nih fenomena yang menarik. Ronaldo tuh pindah ke MU. Wah, ternyata Ronaldo masih punya emosional, punya passion sama desire kembali ke klub yang dulu membesarkannya. Dan mungkin kalau dia bermain bagus di MU, lalu MU meraih sebuah gelar, 2 gelar, itu akan menjadi akhir dari karir yang atau pensiun dengan sempurna, yang mungkin belum tentu dimiliki oleh Messi di PSG ya. Karena PSG itu kan League One. Jadi kalau dia mungkin berprestasi di sana pun, ending karirnya tuh tidak seindah Ronaldo mungkin ketika dia bisa mengakhiri kembali ke Liga Inggris, liga terbaik dunia, di tim yang paling banyak fans di seluruh dunia, Manchester United, dengan menorehkan prestasi. Itu pasti dongeng banget lah, fairy tale banget. Itu benar-benar impian karir dari seorang sepak bola. Dan gue yakin 100 tahun ke depan pun industri sepak bola akan mengenang Ronaldo dengan karir yang seperti itu. Tapi Ronaldo kemarin malah bikin drama, ya kan, malah bikin drama, pengen pindah dan ngebet pindah dari MU dengan tuduhan-tuduhan yang serius lah, menuduh bahwa manajemen dan Ten Hag, pelatih baru ini, tidak serius dalam membangun sebuah klub, tidak ikut pre-season ke Bangkok dan meremehkan klub dan lain-lain. Akhirnya citranya jadi jelek lah. Padahal kan MU ini besar juga jasanya sama Ronaldo, dan pernah gue bahas di video yang sebelumnya. Di saat MU lagi butuh-butuhnya jasa seorang mega bintang seperti Cristiano, dia sama agennya malah sibuk coba cari klub baru ya. Terus kemudian fenomena yang sering gue lihat-lihat gitu ya, banyak pemain tuh yang merengek atau ngambek kalau minta naik gaji, terus ngambek kalau gajinya nggak diiyahin gitu sama klub, terus langsung pengen cari klub lain supaya bisa pindah, atau mungkin ada yang jadiin isu di media kepindahan dia ke klub lain, dia jadikan sebagai momen untuk menaikkan bergennya untuk di-retain sama klub asalnya, seperti kasus Mbappe. Dia manfaatkan itu Real Madrid untuk naikin, dan akhirnya dia di-retain dengan segala macam privilege Mbappe ini di PSG. Dikit-dikit minta naik gaji, ya kan, kalau nggak dipenuhin cabut. Jadi balik lagi nih, intinya bagi gue loyalitas penting untuk bagi seorang pemain. Gue sangat mengapresiasi pemain-pemain yang memiliki ikatan emosional yang baik terhadap klubnya ya. Loyalitas nggak harus 10 tahun harus di sana terus misalnya, atau hanya satu klub sepanjang karirnya, enggak. Loyalitas itu diuji ketika ketika hancur, lagi jelek nih klubnya, lu masih di sana, nggak main cabut aja. Nah, setelah lu bawa lagi dia ke kondisi sebelumnya, ke kondisi yang baik, baru dicabut, itu bukan pengkhianatan terhadap loyalitas sebenarnya, kayak gitu. Nah, jangan sampai salah ya, loyalitas yang gua maksud tuh ya loyalitas ya, lu nggak sedikit-dikit minta naik gaji, nggak dikit-dikit ngomongin uang, nggak dikit-dikit ngambek. Nah, itu tuh loyalitas yang seperti itu. Nah, yang terakhir yang bikin gua sampai mikir kayak gini, gua baca apa kemarin, karena gua baca penolakan tawaran dari Chelsea ke Narby dengan alasan yang cukup mencengangkan, yaitu alasan bahwa dia nggak enak lah sama Arsenal. Even gua fans Chelsea, cuma gua respect sama alasan itu, walaupun bikin gua agak shock gitu ya. Gue respect apapun itu, walaupun dia tidak terlalu relevan gitu ya,
karena Chelsea bukan rival utama Arsenal, tapi gue oke juga nih alasannya nih. Kalau Arsenal kan dulu klub yang ngebuang Narby lah karena bermain tidak terlalu baik gitu ya. Tapi Narby bisa menghargai Arsenal sebagai salah satu contender dari Chelsea, tim sekota, jadi dia nggak mau tawaran dari Chelsea. Atau jangan-jangan tawaran dari Chelsea ke Narby ini, kalau kita mau skeptis, ya nggak menarik. Chelsea gagal dapetin Narby, nolak katanya, karena dulu pernah main di Arsenal. Kayak yang iya aja. Jadi alasannya cuma yang lain aja. Jangan-jangan. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.